Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sima Maung Podcast. Mantap. Makasih. Terima kasih Boboto. Ini nah maneh deui teu bosen dihujat ku Boboto. Iya. Mana 2 episode cek Boboto eta nu samping kanan cicing wae. Kan udah dibilang waktu pertama kali, jangan terlalu bagus. Oh iya benar. Nanti kegeser Fajar. Itu. Jadi Fajar sana info ya? Kalau kabar katanya hari ini mau datang, cuman karena tidak ada info ya udah. Masa mau kosong? Oh iya benar. Masa mau bertiga sih? Iya. Harga udah kan? Udah aman. Beda goceng lah jeung pacarnya. Intinya mah terjangkau lah. Setengah entong setengah hati yang bising di wah iya murah euy cenah. Geus ger. Anjir geus ngarecord. Anda petugas KPU ya? Nah, ujuk-ujuk datang. Anda enggak ngabarin saya dong. Kan geus dibere nyaho poe Kemis 2022. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Selamat datang we ke Proklama tuh hiji. Anjir. Sekarang di mana kamu ya? Ya berarti wayahna maneh kudu out. Pak Fajar ada. Ada makanan. Oh iya benar. Kerjaan saya balik lagi. Tapi biasa. Mana ulah halus deui, mun mana halus deui kan ngageser urang. Matak cek bobotoh teh cicing wae, lain cicing wae. Kamu orang loba ngomong kagenti. Oh iya. Udah kalau gitu saya. Nen. Dari keripik HD buat nyemil. Buat email. Tuh, makasih. Fajar, hatur nuhun dan welcome back buat Fajar Sohu. Bro, saya gua bro, banyak. Kamana wae, Bro? Aya we. Jar mana we Jar? Berada. Anjir. Sehat ya? Siapa? Akhirnya Iya. setelah Ya geus, ieu mah pokoknya kita no edit ya. Edit ya. Sekarang mah persiapan dulu ya. Dalam rangka Fajar comeback again di Simamong Podcast ini teh episode ke-40. Sabra? 42 tinggal 43 nya. 43, Bro. Mana bolos sabra episode tuh? Oh iya. Naik tangga kan orang gering sama di paru. Naik tangga lumayan ayo, Bro. Jar, kamu ajar, sehat Jar. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Bobotoh kumaha Daramang? Mau enggak? Asik. Bobotoh menunggu-nunggu lu selama ini. Jadi Bobotoh tipena lamun anu eueuh ditanyakeun sabenerna. Ya. Lain ku alus-alus teuing sih kan. Lamun aya dihujat. Benar Tapi saya senang sekali bisa kembali di Simamong Podcast setelah orang absen seberapa episode tilunya. Leuwih lah, 4 juga nama. Teuing sebenarnya. Ya pokoknya sakituan lah. Terakhir teh si Fajar ngomong Bobotoh jaga kesehatan. Efeknya Aing setan. negerinya. Ya alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai membaik walaupun belum pulih 100% ya. Ini masih proses pemulihan. Tapi alhamdulillah kalau dari COVID-nya sudah sembuh. Cuman kan saya juga sakit yang lainnya ada bronko Lu Jar, pneumonia. suara-suara Deketin mic. mic-nya. Poho deui euy. Iya mixernya kayak ganti jadi Miyako. Aing bener kene nya. Aduh. Ya gitu jadi sekarang masih pemulihan di bronko pneumonianya. Jadi kan dulu ada permasalahan di paru. Jadi harus dimaksimalkan lagi kerja parunya. Jadi kemarin teh mana kena Covid Jar? Covid. Terus kumaha pengalaman kena Covid Jar? Hampura lamun di tengah masih batuk siga kieu nya. Maafkan bobotohnya. Ulah dihujat aing atuh kan geus balik deui. Mana di Al Ihsan cenah kamarnya dirawat. Alisan Balendah. Jadi urang teh sudah terganggu si paru urang teh. Cuman masih cuek merenya urang. Enggak terlalu dirasa. Kamu Rizky Febian ya? Mana ada aku. Ini mau disiaran ke sih bagian nyambernya juga gitu. Jadi geus apa lah. Iya, Anton Abok. Aduh. Gitu ya. Jadi pada saat orang imun turun kan si paru orang oke ikut melemah ya. Jadi ada penyakit bronkopneumonia. Itu infeksi paru diakibatkan oleh virus, bakteri dan yang lain. Pemicunya bisa lingkungan, bisa faktor-faktor eksternal ya. Orang kan alergi udara kotor. Terus kehujanan, angin malamnya orang kan motoran gitu. Jadi sudah terganggu. Nah, pada saat imun orang turun beres event Cirebon. di Cirebon ya 4 hari imun turun akhirnya orang di Cirebon terpapar. Feeling orang kuat di ditu ya. Karena batur sakamar orang oge sarua oge gering oge nya. Terus mana di rawat di Alisan Balenda. Galisan. Berapa minggu?
dirawatnya orang asup IGD 6 Desember. Sebelumnya memang benar ya ada proses inkubasi virus teh ya kan. Setelah orang balik di Cirebon teh langsung parah kondisi. Jadi cuman gejala batuk, demam gitu. Setelah 5 hari kepulangan dari Cirebon, karek ngedrop pisan. Ya yang sempat nge-WA apa panasnya tinggi. Orang di atas. tinggi teh nepi ka 38,8. Anjir. Lemes, ngedropnya batuk teu leungit. Akhirnya kan hari Minggunya, berarti kan selang 1 minggu setelah orang balik ke Cirebon, itu baru masuk IGD, cek darah, ronsen, itu bronkopneumonia, saturasi orang rendah pisan 60, jadi orang geus eungap pisannya katahan. Terus di swab hasilnya positif. Swab PCR hasilnya positif, jadi orang 2 minggu di opname, dialisan, Beres opname isolasi di rumah. kondisi sudah mulai membaik, dokter sudah ngizinin pulang, soalnya lamun orang lanjut di rumah sakit, 14 hari kan memang prosedur perawatan ya, prosedur perawatan 14 hari. Kalau kondisi membaik sudah boleh pulang. Kedua dokter ngomong, Bapak kalau di rumah sakit lagi beresiko, karena kan takutnya ada paparan yang lain, jadi orang bisa terkena lagi. Terus bisa stres deh Pak. Aing seminggu pertama kan stres di itu. Liar Liar lah pokoknya. Gitu. Stresnya lain ku Covid lah, ku kasir. Nya. Weta. Tapi akhirnya bisa negatif setelah berapa minggu? Berarti 3 mingguan. Orang termasuk kategori long covid. Jadi bobotoh kalau yang belum tahu itu ada yang long covid namanya. Jadi setelah covidnya sembuh, itu masih ada gejala-gejala sisa. Jadi kayak masih ada batuk-batuk. Ada orang yang udah negatif, tapi kok orang masih batuk, orang masih kecapean. Itu salah satu gejala long covid namanya. Oh, Kurang lebih masa bulan berarti. berarti sabulanan mana ya? Sebulan. Dan sekarang udah berangsur pulih dan mau comeback stronger. Yes. Oke. Ya ratu, mana kudu ieu sebagai Naon? bahasa naon sih? Apa ya? Mungkin ngasih pesan-pesan Motivasi. buat Motivasi. kemarin bahasa juga. naon teh? Penyintas ya? Penyintas. Penyintas. Sebenarnya kayaknya intinya untuk siapapun, entah itu mungkin bobotoh sendiri yang sekarang lagi isolasi mandiri ya, ataupun ada saudara, keluarga. Yang paling penting di samping dari pemulihan fisik itu mah pastinya imun kudu terjaga, kudu sehat, asupan makanan bergizi. Yang paling penting adalah psikis dan mental health kudu terjaga. Jadi kudu diberi supportnya bener. Ulah nepi ka stres, ulah nepi ka loba pikiran. Misalkan bobotoh boga babaturan covid, boga hutang ulah maka ditagih. Karunya. Anjing, mana boga utang ka aing sih. Eta maksudnya eta ya. Gitu ya. Iya. Akhirnya kan Kamu tahu kan Jar, ini? akhirnya kan kesembuhnya. Ya. Irama ya. Kita yang jadi pusing deui biasanya. Gitu mulai. Pokoknya mah kasih support. Jadi buat yang lagi OTG atau yang sekarang juga lagi karantina, semangat terus. Pokoknya mah percaya kita semua bisa melawan virus ini. Ya ada hiji pertanyaan, mana kan salah satu yang mendeklarnya, maksudnya kan ada beberapa nu siga Ya. no eranya Oh, misalnya loba babaturan orang loba no covid tapi anjing aing menutupi. ya entah apa alasannya ya maksudnya itu nyahak manehna oge gitu. Tapi maneh salah satu yang mendeklar untuk nyaing kena covid tenanon umumkeun kan orang sempat tanya jar ieu loba bobotoh nu nanya di podcast. Umumkeun tong cek maneh umumkeun tenan naon da lain aib cek maneh kan gitu. Eta versi kenapa urang akhirnya emang maneh untuk maneh bisa untuk mendeklar eta? Karena orang satu itu ya, menurut orang ada covid lain aibnya gitu. Jadi nggak usah yang harus ditutup-tutup atau gimana. Setiap orang bisa sembuh, setiap orang bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Orang alasan orang declare bahwa orang covid positif, orang survivor, karena orang yakin di luar sana selain orang teh loba anu kondisina siga orang, tapi dia nggak bisa terbantu dengan sharing cerita ataupun motivasi dari orang lain. Jadi orang declare itu tuh untuk orang boga satu misi lahnya menurutnya istilah nama. Orang hayang batur entah itu babaturan orang atau siapapun yang terkena. Ya hayu kita berjuang bersama karena setelah orang sembuh pun orang masih berjuang. Gitu kan berjuang untuk segala hal ya gitu. Iya. Namanya bisa siga kitu ka batur. Karena orang boga naon ya diberi petuah ku almarhum bapak urang. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Orang yang jadi manusia yang bermanfaat yang batur. Oke. Dengan cerita orang, dengan sharing orang ke batur. Jadi buat teman-teman yang kemarin juga ada yang Ya. dengerin podcast si Mamong lagi isolasi ini sambil dengerin podcast. Jadi tetap semangat ya karena Ya. bisa sembuh insya Allah ya pokoknya. Orang bisa mere informasi. Ada beberapa informasi medis seputar COVID yang ternyata tidak banyak media informasikan. Media kan tergantung isu apa yang lagi Ya, marak. betul. Ya kan ada isu bencana yang di blow up. Ada isu politik yang di blow up. Tapi banyak info seputar COVID yang ternyata tidak sampai ke
masyarakat. Nah, itu dia. Urang nyaho. Jadi mun anda konsultasi soal Covid misalnya era atau kumaha bisa ngadem maneh nya. Bisa sharing jeung urang gitu misalkan nah urang kondisi masih keneh leuleus euy. Mana boga tips teu ame bisa jag-jag deui segala macam. Urang bisa sharing gitu. Baik. Oke, dia. itulah Welcome dia. back Fajar. Welcome back. Dan juga Cuma eta mic tentunya- rada kejarnya, iya suara Benar. Karena orang izin masih kena pakai maskernya. Iya. aman. Aman. Ya, yang jelas tadi welcome back Fajar, terus juga terima kasih buat Boboto yang selalu setia dengerin kita di Simamong Podcast. Mantap. Dan mengawali kedatangan Fajar di episode ke-43 kali ini, kita mau ngebahas tentang parade gol-gol terbaik Persib selama ini ya, dari 1933 sampai dengan sekarang sebenarnya banyak. Mana lah Jo Persib tahun 18 opat teh. Entah oke sih. Entah oke, sarua. Ya kan maksudnya sebenarnya gol-golnya banyak, tapi mungkin kita pilihkan yang paling terbaik versinya si Mamau. Iya ini enggak sih ini si Fajar kan kekarak datang, kita kasih kado lah buat Fajar, kita kasih kado gol-gol keren gitu versinya kita ya. Iya. Pasti Boboto juga punya versinya sendiri dong. Obat tuh udah gol-gol indah tehnya gitu. Banyak gol indah, gol yang memorable, gol yang punya kenangan dari buat Boboto. Cuman ya kita ngerangkum cuma 5 aja lah ya biar biar bisa kan 10 atau 15 ya, biar Boboto juga ntar interaksi bahwa Benar. menurut aing sih alusan dia. Ya. Tapi saacan ngabas nu Persib, karena kan setiap orang punya versi masing-masingnya. Cek orang gol nu indah teh, misal anjing nu siga Maradona, kudu soloran, aksi individu, skillful, bisa nge-keeping penjaga gawang dan beberapa back, eta karek indah. Ya. Atau aya nu boga versi urang mah long range. Tiap anu jarak jauh entah itu set piece ataupun open play, eta kategori indah. Atau nu kudu akrobatik. Ai maneh naon? Salah. Maneh lah coach. Iya intimidasi. Iya. Anjing jar aing selama ini kehilangan mana jar. Aing tidak terintimidasi jadi. Oh, versi gol indah cek maneh naon? Kudu kumaha sih? Temun gol indah cek maneh. Menurut orang sederhana sih yang bisa membuat aing ngomong anjing dan membuat penonton berdiri standing ovation gitu. Oke. Tidak harus selalu long range. Tidak harus banyak kasus Suka soalnya. Beckham gitu jauh pas lawan Wimbledon. Ya selama eta bisa ngomong anjing berarti keren. Misalnya Oke. anjing, tah eta Ya. tandana ketika aing geus ngomong anjing, tah eta berarti golnya keren pisan. Oke. Lamun cuman gol biasa-biasa aja guys. Oke. Standar. Ya. Mana Ki? Mungkin gol first time volley, orang beki gol-gol first time volley gitu. Kalau di Kanio. Ya, Kalau di Kanio sebenarnya pas West Ham lawan West Ham. naon sih? Oh, dia orang. Can lahir orang. Saya sok ngora wae. Malah sok ngora ya. Mana kan nu apal. Pokoknya gol-gol first time volley sih. Volley Van Basten, Belanda. Nah, itu Ya bagus. kan, eta digigirnya. Ya. Aing laju eta, cuplikan ha. Cuplikan atuh kan urang can lahir oge harita. Orang sih Eta mana volley. Orang lebih ke akrobatik sih, jadi saltonya terus lamun di Persib Mana kan. beki saldo, aing beki saldo. Oh, saya lah dong. Saya tang macet teuing sih cek aing. Ya, kan ini untuk membuktikan aing teh bersemangat untuk sembuh dan semangat untuk menemani Bobotoh kembali. Ya itulah pokoknya yang berbau salto kan di Persib juga aya ya. Nah, Ada. ada terutama di Indonesia juga ada apa kalau di timnas Widodo Ceputro ya kan. Pokoknya pas di Piala Asia. Ya, terus di Persib ya loba lah ada beberapa striker yang ngegolin lewat salto. Nah, itu salah satu gol terbaik. Jadi sekarang kita bahas Coba. coba. Aing can ditanya. Oh, iya benar. Ari mana naon Orang mah set piece. Set piece. Set piece. Free kick misalnya. Free kicknya Roberto Carlos. Oh nya. Namun di Persib mah Radovicnya. Radovic lah nu lawan Wamena. Ya. Orang mah kudu set piece anjing, ieu pasti data gampang bro, tino set piece teh tenang bebas teh itu. Ya, Dan tidak semua pemain bisa melakukan tenang bebas. Iya. Eta. Cuman iya ya yang misalnya jeleman ajong-tajongan we di Persib terutama di Persib ya. Kan pasti aya eksekutor. Yang kan? misalnya tajongan bebas, eksekutor orang nu wah ieu pasti asup. Eta teh hampir jarang sih ya. Cara. Biasanya ieu mah moal jauh, ieu mah moal jauh. Ya, karena sekelas David Beckham yang identik dengan jago tenang bebas kan Ya. tidak semua tendangan tidak bebasnya semua. masuk. Dari satu pertandingan si Eta menang 5 kali free kick kan teu 5-5 na asup. Ya. Nah, Ya. gitu. Sakana ka Persib. Di Persib ternyata banyak juga gol-gol terbaik ya yang kita rangkum gitu parade-parade golnya. Yang pertama ini kita akan mulai dari golnya Hilton Moreira waktu melawan Persema Malang. Eta Liga sabra sih urang poho? Masih Liga Super kan? 2009-2010. 2009-2010. Iya. 2009 2010 betul sih Hilton. Cerita kumaki itu cerita lagi.
Persib main kandang waktu itu di Jalak. Persibnya menang 4-0. Yang jadi bintangnya sebenarnya Gonzales ya waktu itu. Ya. Karena hat-trick dia. Oh, Gonzales hat-trick, 1 golnya. Ya, Hilton. golnya Hilton, tapi yang paling keren di antara 4 gol itu ya golnya Hilton karena Golnya Hilton. salto itu kan. Betul, walaupun ada blunder dulu di awal dari Iko Mangputra kan. Iya, jadi proses golnya Hilton dapat bola, dia kirim umpan daerah ke kiri ke Atep waktu itu. Anjir, Lord Atep crossing ke tengah. Sebenarnya bola kenanya sama IKP. Ditepis dulu. Iko Mangputra. nah sih, aing masih teu paham jelema anu nomor punggungna disingkat aja. Ya, IKP kan. Kunaon teu Komang gitu atau Iya, Iya we unggul gitunya. namesetnya disingkat. da Alessandro Del Piero kita ADP anjing di Del Piero tulisanna. Panjang teuing beureun baheula. IKP. IKP. Bolanya lepas. Hilton udah masuk lagi ke box, dia ngecoh si IKP-nya, bolanya di lob dulu. Oh, bola di lob Bola di dulu. lob Iya. Dilop dulu ke atas baru dia salto. Baru dia salto. Kondisinya kan Hiltonnya jadi membelakangi gawang ya setelah ngelob kiper, tapi dengan kehebatan dia dituntaskannya lewat tendangan salto. Iya, padahal di sampingnya ada Gonzales juga kan. Iya, ada Gonzales. Eta mah udah ini ya, insting orang Brazil. Kalau kita Brazil pernah pisan ingat, kalau kita pernah ingat Ronaldinho pernah ngelob kanan kiri di Liga Spanyol, terus Cafu pernah. Rivaldo Barcelona. Cafu pernah ngelob Salto kanan dari kiri, depan oke. kotak penalti kan, itu juga bolanya nggak kenceng tapi ngelob kan. Iya. Kayaknya emang orang Brazil mah udah dibekali intuisi buat ini deh untuk beratraksi gitu ya. Jadi guys bawaan lahir namanya si Hilton gitu sih karena ketika ada bola tanggung di lob si IKP-na ku si eta disalto ka tukang ngelewatan. Di tukang teh masih ada sama Patrick jeung Suroso mun teu salah. Anjing, Suroso. Suroso. Iya, Suroso. Ngomong-ngomong Suroso ya. Out of topic. Saya Ayo, eta urban legend ya. KB tim Jawa Timur pernah ku si eta KB anjing. Pernah nya? KB hampir kan Persema, terus Arema pernah. Persela geus eta Suroso kabeh sih kata di Jawa Timur mah kabeh geus ka Iya. ubek ku si eta. Silahkan teh botol Suroso untuk Jeung nomor genep tuh loh ya ku manehna mun dimanapun si Suroso beradanya. Iya. Kembali ke gol Hilton. balik ke Ketika salto di belakangnya ada Seme Patrick sama Suroso, cuman mereka juga nggak bisa menahan tendangan Hilton karena deras dan luhurnya si bola nantinya. Nah terus sayangnya di pertandingan itu juga mengakhiri karir Hilton di musim itu karena harus cedera katinggang ku Seme Patrick teh. Oh, benernya. Pas jadi saya pas ngagulkeun cantik cedera dan dari situ mulai rada lamanya saya cedera kudu balik ke Brazil Lama di musim itu dia habis musim itu dia cedera pulang ke Brazil, dan musim berikutnya yang itu yang zamannya Darko Janakovic sama Jovo Jukovic kan asalnya Hilton gak masuk squad kan. Asalnya strikernya Gonzales dan Pablo Frances. Tapi karena masih ada sisa 1 slot pemain asing, akhirnya Hilton yang dibawa balik meskipun ya itu kondisinya masih pemulihan di awal musim ya, itu. belum pulih 100%. Kebetulan tim saat itu juga lagi bagus ya, timnya lagi enak. Zaman Sucau kan. Tapi pasti Sucau pasti gol eta si Satoshi tang mulai ada. Udah Satoshi karena putaran kedua itu. Tapi emang lumayan sering, jadi Jalak Harupat tuh sering membantai tim-tim lawan ketika musim itu karena timnya emang lagi enak pisan ti ujung ke ujung. Jaraguan itu lumayan emang. Gitu. Jadi gol Hilton salto yang cantik itu sekaligus mengakhiri karir Hilton di musim itu. Cuma selang 2 menit dari gol dan cederanya. Golnya menit 29 nggak salah, cedera menit 31. Cuman aing jadi Hilton, aing kajian tengah gol kan. Mun nya horek itunya. Iya. Geus ngagolkeun cantik cederanya. Ya qadarullah. Oh iya. Sika urang. Mun aing rek nyorek Covid aing moal nyokot job di Cirebon sih. Aing tergiur ku duitna, Bro. Job no di Bandung dibikin ka urang ya. Kan aduh. Ya sudahlah, qadarullah. Baik, ya itu dia yang pertama Hilton Moreira. Bentar. Yang Hilton dikonfirmasi sama Angki. Ki pangkonfirmasikan Hilton ya. Dicobanya. Hubungi ya. Hubungi Hilton ya. Dicoba. Bagaimana proses dibalik gol? Karena selama ini sekarang jar lamun podcast na poe Minggu, tah kayak poe Senin Selasa dibahas di artikel. Selalu. Nah, iya orang. Jadi kontennya kita kan lebih kaya. Iya. Lebih variatif. Jadi walaupun liganya Ya, moal beak bahan. kabar liga kumaha kabar liga ngomong. Oh iya benar. Oh liga kan yang 2020 sudah dihentikan. Dihentikan, ya kan? Berarti orang juara tuh. Oke sih, kan force major, Bro. Terus kan Wonder Luis top scorer tuh. Si catatan nama Iya sih. gitu. Berarti jadi liga ya. Liga dihentikan ya kan, terus katanya nanti sedang dalam proses mau dilanjutkan di tahun ini ya 2021. Kalau Itu lanjut. informasi terakhir ya, ini masih akan
meeting. Ya orang ada MD beliau lah. Oke, jadi Angki juga ntar hubungi Hilton ya Ki. Betul. Dicoba. Atau siapa tahu nanti liganya diganti Liga Tipon. Bola tuh. Ya. Nuri Setelah Hilton naon? Saya Eka Ramdhani bro. Oh, lawan Persija. Lawan Persija. Eka. Ini kipernya si Kamaruk yang tinggi tapi tak bisa nangkep ya. Kita mah ada lain penjaga gawang, bro. Kita mah nuker liburan di Ancol kita. Gabung. Tet, Pak sok make topi wae nya. Nuker liburan eta mah. Eta kumaha Ki prosesnya? Prosesnya itu kondisi Persibna kerja jago-jagona kan itanya Lagi bagus. 2007. Itu lagi hujan ya pertandingannya kan? Iya hujan. Dream Team. Dream Team. Kalau ngobrol sama Suita Pata kemarin, ya Dream Team sih. Dari belakang ke depan udah sebenarnya kandidat kuat juara kata dia. Dan waktu itu kondisinya lawan Persija. Udah beberapa musim itu sampai musim 2007 Persib teh nggak punya kepercayaan diri kalau lawan Persija gitu. Soalnya udah beberapa musim kan ya sering kalah atau draw gitu meskipun di kandang. Yang sebelumnya juga kan sempat kalah 1-3 ya. Musim Iya, sebelumnya musim kan? sebelumnya Ya pokoknya lamun tele draw. Siliwangi itu kalah 1-3. Nah, baru di musim itu Persib baru punya keyakinan wah menang ya jika lawan Persija di kandang. Dan itu akhirnya diawalinya lewat gol tendangan bebas tendangan jarak jauhnya Eka ya. Eka terus sisanya 2 gol dari Beckham. Dia itu gol menit 14 waktu itu Eka dapat ruang tembak dari sekitar 30 meteran. Ya. Tanpa ampun ditajok gitu padahal kiper jangkungnya si Kamaruk. Bolanya nanjak gitu mungkin Kamaruk mikirnya bolanya ngelayangnya tapi akhirnya kena menukik mistar dan masuk. Tapi eta di zaman eta nya lamun diinget-inget deui si bola nu Nike biru putih itu iya lain iklan ya. Nya. Anu garis Tapi sepatu aing emang beak sih ya. Sepatu Nike. Si bola nu garis biru putih itu itu sering menghasilkan banyak gol. Entah eta bola nangeunahan atau kumaha di zaman eta nu bolana tapi nu si Eka bola nu Nike lain sih apa nu Mikasa. Nike yang biru. biru putih kan. Zaman eta teh banyak gol-gol bagus anu ting ngepel ngeunah sih gana ku bola eta gitu. Mun orang perhatikan ya orang sebetulnya ini hanya iya orang unggulnya analisa orang tapi ketika bola yang Nike warna biru putih itu yang saat itu musim itu banyak gol-gol bagus sih ku bola itu. Ting emang ngeunaheun nempel ting kumahanya cuman simpen heula we yang minggu hareup lah ngabas soal bola. Bola-bola di Liga Indonesia. Kita nanti coba setelah itu ada episode dengan produsen bola nu ti Majalengka. Oh iya. Bisa gitu. Anu ka Piala Dunia 98 gitu. Lanjut Eka. Eka Ramdhani. Ya memang sangat memorable dan juga berdampak luar biasa buat Bobotohnya sendiri. Iya. Ini bisa menjadi lahan bisnis buat Bobotoh. Betul. Soalnya loba baju anu Tilono. Beres pertandingan eta teh. Orang inget kene beli baju eta. Tilono eta dijual baju, Bro. Iya. Ya kan? Karena saat itu kebanggaan di musim itu ya salah satunya yang 3-0 itu kan juara paruh musim terus itu kan akhir musim putaran pertama deh kalau nggak salah. Itu teh langsung jeda musim kan. Ya setelah nggak juara yang bisa dibanggakan di musim itu ya ketika kita menang 3-0 lawan Persija. Cuman kalau berbicara tentang Eka Ramdhani memang ada beberapa monumen yang Eka Ramdhani persembahkan di Bandung. Walaupun dia tidak mendapatkan gelar juara di Bandung ya di karir seniornya. Cuman kita mengingat Eka Ramdhani memang pada beberapa momen gitu. Satu ketika Eka pindah ke Persisam. Misalnya mana ditanya, mana ingat Eka tentang naon sih gitu. Pasti kan bahasa Eka pindah ke Persisam. Nah, salah satunya adalah yang gol lawan Persija itu. Gol lawan Persija, orang pasti ingat nama Eka Ramdhani adalah gol lawan Persija. 2007 sampai 2009 kan adalah medio keemasannya Eka ya. Puncak permainan Eka tuh di 2007 sampai 2009. 2007 dia masuk timnas Piala Asia. Bahu-membahu tuh di salah satu timnas terbaiknya Indonesia lah. Eka main di dinya. Terus dia cetak gol lawan Persija jarak jauh. Eta kondisinya kan pertandingan tensi tinggi ya. Penonton banyak. Eta asupna ge hese pisan tiketna mahal inget kan ya. Tiket 15.000 timur. Zaman eta teh kacalo jadi sampai cepet apa gocap sampai cepet lah. Naikna geus berkali-kali lipat geus alabatan Liga Italia cek nu dinya kan eta kan garlut jeung calonya anjing cenah Liga Italia gitu sakieu cek calo siap pernah aja Liga Italia gitu. Anjing eta di timur pokoknya riweuh. Pertandingan riweuh terus hujan. Kan. Tensinya tensi tinggi. Persija waktu itu masih ada Hamka, masih ada Atep, masih Persija juga full tim lah. Nah saat itu memang kita lagi pede-pedenya. Nah Eka najong jarak jauh kanu tiang heula asup ka gawang. Udah gitu selebrasinya Eka juga kan sangat emosional ya dia najong air mineral teh wah si gano tanjing si gano. Itu
salah satu monumen yang pernah kita ingat tentang Eka Ramdhani ya itu ketika dia mencetak gol jarak jauh melawan Persija 3-0. Walaupun saat itu juga dia nyetak asis bagus ya yang ke Bekamenga itu kan dari kanan. Eka nekuk pakai tumit dulu Back tuh. heel, pakai back heel. Pakai back heel. Jerat pangkali sih kan udah tekuk deh orang pohok back kirina. Terus dia umpan ke Bekamenga. Itu adalah salah satu puncak permainan terbaiknya Eka di Persib. Setelah itu kan kita kalau ditanya Eka kan ya pokoknya Eka main bagus ke irahnya ya pasti loba gitu, pasti loba cuman yang mana ingat Eka pas mana sih? Pasti keur nyetak gol 3-0 eta. Gitu. Itu monumen yang ditinggalkan Eka Ramdhani pas gol jarak jauh itu. 2 ya? 2. Ya. Tadi udah ada Hilton Moreira dan Eka Ramdhani. Eka. Ini salah satu proses gol yang diidolakan oleh Angki. Ya. Mana? Volley kick. Volley kick Zainal na- Arif versus Persib versus PSDS. Iya mah tendangan gunting ya. Hampir-hampir gitulah ya. Volley atau salto lah gitunya. Nah ini Tendangan gunting. kalau nggak salah umpan dari Erik Setiawan ya. Ya, Nah, Erik Beruk teh, Erik Beruk. Si beruk, bener-bener. dia kumaha Ki? Coba diceritakan proses golnya. Gol balik Bandung di musim baliknya Jana Arif ke Bandung berarti ya. Oh iya, itu adalah musim pertamanya Abo pulang ya. Iya kan. Musim pertamanya Abo bener-bener. Ya, Dari balik Bandungnya. Bisa. Berima sih ngomongnya. Bener kan? Tah si Angki teh geus bisa kieu enak teh. Jika pas mana eueuh urang rada belajar. Bener. Mana seakan terbebani teh untuk mengisi kekosongan orang. Ya, waktu itu gol Zana Arif di musim 2006 putaran kedua lawan PSDS di Siliwangi. Waktu itu kondisinya Persib lagi kalah 1-0. Akhirnya dapat peluang dari kiri asalnya Erik Setiawan kan yang jadi wingback kirinya Erik Setiawan. Dia kasih crossing dari kiri itu pakai kaki kanan berarti kan. Bolanya melintir masuk ke dalam kotak penalti. Jana Arif tanpa kawalan pisan eta kosong pisan. Akhirnya ya karena tanpa kawalan kan berarti finishingnya bebasnya yang kumaha ge. Tanpa kawalan dan tidak kalawan. Nah, gitu. Semacam gitulah. Gitu. Akhirnya dituntaskannya sama tendangan salto. Yang waktu itu tuh kipernya Dede Sulaiman dia aja. Kiper Persipura sekarang. Adu penalti di 2014. Berarti eta Dede Sulaiman ngora pisan hari tadi. Iya itu musim Saya orang Cimahi. Iya. Orang Cimahi kan? Oh, apa? Orang Cimahi dari Sulaiman. itu Orang Bandung. Itu Dede Ari, Dede Sulaiman. Mun teu salah ya Dede Sulaiman. Ya itu akhirnya makanya gol itu bagus itu karena ya di salto itu kan jarang lah gol salto. Iya. Kalau di sepak bola ada namanya blind spot atau blind side gitu. Jadi kalau kita jadi back terakhir, atau back kiri atau back kanan gitu, ada sudut-sudut yang tidak terjangkau oleh mata, sudut di belakang kita nih. Iya. Nah banyak pelatih mengarahkan kasih ke blind side-nya. Jadi orang tuh tanya aja lama muncul di tukangan orang gitu. No coming from behind karena gitunya. mata kita kan menujunya ke depan tuh. Iya. Mata kita menuju ke depan banyak pemain. Dalam sepak bola kan 90 menit atau pasti ada lengahna tuh. Nah, ada satu titik lengah biasanya di blind side eta. Nah, si Zainal Arif saat gol terjadi ada di posisi blind side. Sebenarnya itu antara offside yang itu sih, cuman kalau dari melihat gol yang cantik itu Zainal Arif bisa melepaskan diri dari back-backnya itu di posisi si blind side eta. Berarti kredit poin oke buat Erik Setiawan karena dia pintar menempatkan bola. Ya itu kalau itu ya. Dan ya kan Filippo Inzaghi seringnya ada di blind side si back itu tiba-tiba shoot aja di tukangan aing anjir gitu. Nah, di samping gawang ngegolin. Nah, saat itu kalau Angki bilang enggak terkawal ya karena Zainal Arif bisa melepaskan diri saat itu. Kan Ari back mah geus pasti ngawal jelema, geus moal mungkin teka kawal sih sebenarnya gitu. Cuman saat itu kan jadi Arif mana ya gitu. Di sini. Udah masuk. Udah. Jadi memang kalau secara penguasaan ruang Zainal Arif ada di blind side dan dia melakukan finishing dengan bagus. Memang etang bola dengan pisan jangan ditajong sih. Pintar. Dan gol ke gawang PSDS Deli Serdang di musim yang lumayan buruk saat itu orang elehan pisan dan saat itu eleh kondisinya. Akhirnya kalah. Akhirnya. Menit akhir kemasukan lagi sama Anouri Obiora. Ini seker Sriwijaya nya. Sriwijaya. Tapi si Persib lamun tur Sumatera goreng we nya ku PSPS eleh nya. PSDS eleh ya kan. Elena kok osas. Tapi ngomongin Zainal Arif nih Bobotoh, pasti banyak banget gol yang cukup cantik tercipta lewat kaki Abo. Banyak. Yang teringat juga banyak ya. Iya.
anu lawan Persikabo main di Bogor. Oke. Ya kan? Dia seloran dikit ngecoh back, tendangannya diagonal gitu kan. Anu suku karena anu jaringnya jebol. Karena anu Ya. jaring Oke. pojok kanan gawang kan. Terus sempat tendangan bebas oke Abo kan? Anu orang Ada itu Panenka bahasa lawan Malaysia teh di Panenka di Jalak. Oh nya. Panenka saya tahu Panenka Mereka kiper. dijalak. Terus mun teu salah Abo pernah ngagolkeun tendangan bebas lawan Persija. Teuing urang poho draw siga. hiji-hiji asana mah. Anu lawan Persija ngagulkeun anu 3-2 eleh di Siliwangi anu gol pertama. Anu 3-2 eleh nya. 3-2 eleh nya. Pokoknya memang banyak gol-gol cantik yang diciptakan oleh Jalan Arif. Memang orangnya kan stylishnya dia. Stylish. Banyak menciptakan gol-gol ya nu siga Atep lah gitu. Nu berkesenian tinggi gitu. Sigana Di timnas juga pernah beberapa kali gol. iya aja. Iya. Abo kan. Sigana mungkin lamun ngagulkeun gampang teh moal ku aing lah gitu sigana gitu. Tapi Iya. salah satunya yang melawan PSDS kita pasti mengingat gol Jalan Arif yang Memorable, tendangan memorable. gunting. Tendangan gunting dan itu kaki kiri lagi. Ya. Iya, Iya kan? kaki Jalan Arif pisan ya, natural left foot. Nah, untuk Jalan Arif semoga bisa dikonfirmasi ya sama Angki. Oke, setelah Kalau ini ya. kalau tidak sibuk. Yang kontak si Angku si Adil lah. Kalau bagi-bagi tugas we lah. Iya. Itu yang ketiga Tiga. Bobotoh dan juga Maungers. Selanjutnya ini juga Tadi. pasti bakal terus diingat ya, gol dari Suchau Nutnum. Oh, Waktu iya, Persib betul. lawan Persik Kediri di tendangan sudut Dari ya. corner. Corner kick. Dan itu adalah pertandingan terakhirnya Suchau. Ya kan perpisahan ya? Iya, perpisahan. Perpisahan Suchau Menang 4-0. menang 4-0 lawan Persik Kediri. Terus itu gol yang dari cara pengambilan bolanya pun nggak akan ada pertanda bakal masuk gitu. Biasanya kan kalau di sudut sebelah sudut yang diambil Suchau biasanya orang dengan kaki kiri akan curling bolanya kan masuk ke gawang. Dan itu kan Iya, sebenarnya mantap. ditepis kan ya. Iya ditepis sama Herman Batak. Kalau di jersey-nya ngaranna Herman Bete aja. Herman Bete. Perangka anjing BTK gitu kan. Singkat deh. Iya. Itu kan dia pakai kaki bagian luar kan nendangnya iya, kan. iya. Agak aneh gitu kan si lekukan bolanya kan. Itulah spesialnya. Nah, itu kuma Ki. Ya selain gol spesial kan momennya juga spesial ya itu Ya. mah dia main perpisahan main di Persib setengah musim peminjaman dari klubnya di Thailand. Persib begitu menangnya 6-1 6-1 bro. Oh, iya. 6-1 total. Sorry, Tapi 6-1 kalau ya? itu Suchau itu gol keempat emang. Ya, gol keempat Gol ya. keempat. Nah. Ada gol Budi Sudarsono juga Iya, di lob kan. Di Eta lob. gol pertama nang Budi di pertandingan eta. Iya. Budi Sudarsono di 2 lob. gol, yang Dua di gol, lob terus dan yang tendangan bebas yang nyusur Tanah tanah. nyusur tanah. Iya iya iya. Lagi saya teh make sepatu Nike koneng tah. Aing hayang endorse Nike euy. Dan golnya Suchau itu wah itu mah rare banget itu ya. Dari corner langsung dan dari pengambilan sudutnya kan dia nendang corner dari kanan dan kakinya kaki kanan kanan, kan. ya. Jadi dia di efeknya bolanya muter keluar. Itu emang susah banget. Meskipun masih jadi spekulasinya itu gol udah lewat garis atau belum sih sebenarnya kan. Gus. Gasnya ya. Gus. Gas lah aja. Anu geus mah geus lah gitu walaupun kameranya tuh jelas. Komo hujan deh nanti. Ya. Tapi ya itu mah istimewa tuh golnya. Iya. Ya. Istimewa pisan. Hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan perpisahan terbaik, coy. Tapi mun teu salahnya Mana kangen ya quotes kieu. Tangan aing quotes kita sebenarnya. Tapi mun teu salah gol pertama Suchau untuk Persib oge jarak jauhnya. Lawan PSPS ya. Anu di hareup kotak Iya, penalti. Lawan Pelita wah awal nama. Oh lupa tapi yang kalau gol jarak jauh sih lawan PSPS yang saya ingat. Itu bolanya tidak kencang kan? Iya. Ala Ronaldinho gitu kan di Debut placing golnya gitu. lawan Pelita mun teu salah. Pembukaan liga aing inget eta di Jalak anu 2 hiji ya. Apa orang elah pokoknya lawan Pelita saya ngagulkeun. Iya emang ngegolin lawan Ngegolin Pelita. ya. Terus memang hanya seingat orang yang punya selebrasi perpisahan indah itu 2 orang. Yang pertama Suchau Nutnum, yang kedua Mas Har. Oh iya. Yang ketika dia perpisahan orang kasih ya sih ini partai terakhir gitu Ya. dan mencetak gol. Ngegolkan oke sarua. Kan banyak ya penalti. legenda-legenda yang kita nggak pernah tahu partai terakhirnya sebenarnya iraha sih. Ini apakah ini hari terakhirnya dia gitu. Kayak Atep aja kan pada akhirnya kita nggak pernah punya pertandingan perpisahan kan gitu. Iya, iya, iya. Eka Ramdhani nggak punya pertandingan perpisahan. Banyak lah yang SPD ya kan? iya banyak yang Gol juga. yang berjasa terhadap Persib tapi tidak punya pertandingan perpisahan yang indah gitu. Nah, Suchau salah satu yang punya momen itu memang saya orang terpilih sih Gana. Mas Harge kan melakukan penalti dan di eluk-elukan satu stadion kan ketika pertandingan terakhirnya. Jadi emang indah gitu. Suchau tuh nggak pernah kembali lagi setelah Gol itu. setelah 3 bulan itu di dianya. Saya tuh cuman magang sih karena di Bandung. Terus saya tuh pernah balik-balik deh sampai usia ayeuna 40 tahun menurut saya. Tapi itu dia meninggalkan satu momentum gol pakai punggung kaki
dikepel ke gawangnya Herman Batak. Sebenarnya kan kalau secara logika sederhana corner ti kanan mah ngeunahnanya lamun hayang nutugkeun ka gawang Ya, kenca. ku suku kiri gitu. Iya. Ku jelema suku kiri Haris Salisbury misalnya nu bisa melengkungkeun bola lah. Nah, terus kalau dari kanan yang bisa melengkungkan bola ya ku suku kanan gitu ya. Nah, ini Suco ngambil corner dari kanan ku suku kanan dengan posisi punggung kakinya di efek gitu. Anehnya nggak tahu waktu itu arah anginnya lagi bagus atau gimana, bolanya mulai melengkung menuju ke gawang. Herman Batak gitu out of position lah itu katipu lah, dia nggak akan Gak menyangka. nyangka bola gitu kan. Selain emang geblegnya ngimperan. Gedep gol bro, gedep gol. Dan itu gol keempat kan. Batakna ulah Herman bete, jadi akhirnya bete. Dia kan gedep gol bersarang. Orang masih aneh sih nu nomor nemset araneh gitu ya. Cek aing mah geus Herman gitu ya, geus cukup. Ya terus ya udah bolanya ke situ, sempat ditepis ya sama Herman Batak, cuman itu memang kondisinya seperti sudah melewati garis gawang. Memang teknologinya juga belum seperti di Inggris kan. Jadi wasit guys sigana eta make intuisi mana lewat merenya gitu, Inggris lewat gimana. Akhirnya disahkan gol dan itu menjadi gol terbaiknya Suco selama karirnya juga deh. Ya. Iya ya. Aing teh nya pernah mencetak gol siga kitu deui teh gitu. Titah diulangi di ayeuna ge moal bisa atuh. Can tentu bisa. Coba gitu tajung ti kornal gitu. Sok gitu kumana dam, can tentu bisa tuh. Memang saat itu momennya aja semesta mendukung teh ya guys. Itu untuk Suco not nom. Suco not nom. Gol mestakung dari Suco ya tadi sudah kita sebenarnya bahas. kan- Sudah yang keempat. Opatnya. Dan ini yang paling save the best for last lah kita simpan. Yang kelima adalah gol spektakuler dari Mbida Messi ya, waktu Persib melawan CCM Central Coast Mariners. Itu sebenarnya pas golnya Mbida keadaan lagi 2-1, lagi enak-enaknya tuh. Pertandingannya harus berkesudahan 3-2. Nah, tapi dari proses Tiga sama. 3 sama ya? 3 sama. Itu dari prosesnya gimana? Prosesnya sebenarnya waktu itu si CCM-nya lagi ball possession ya, dia lagi main bola di tengah. Ya akhirnya ke colong sama Kenji. Kenji rebut bola, passing langsung ke Mbida Messi, itu masih jauh pisan di gawang CCM nah. Iya. Mbida Messi satu kali kontrol, bahkan itu belum masuk lingkaran tengah. Ya. Belum ya. Belum masih 60 lebih lah ya. 60 lebih. 60 meter Tapi lebih. mungkin lihat kiper Maju out of kan? possession, Kiperna kehareup. ya mengejutkan oke sih di shooting dari jarak segitu gitu ya. Iya. Dan masuk gitu ya, emang keren we itu mah. Kebetulan saya melihat ini Ki ya, melihat Piala Menpora saat itu orang lagi mendekati salah satu wanita lah. Jadi saya teh bertugas di dinya ya. Jadi orang pasti tiberang gitu datang ti CCM lawan Malaysia deh mungkin salah Malaysia Ya, U23 ada Malaysia apa? dan Sriwijaya itu grup Iya. itu teh. Nah, jadi saat si CCM main lawan Persib, orang ngesela aja tah si Marcos Flores dan kawan-kawan teh main sampai di pemanasan keneh. Memang dari pemanasan mereka tuh mencoba untuk melakukan modern football. Modern football yang artinya kiper ikut bermain saat itu. Jadi lamun di futsal masih gak power play lah gitu. Iya. Kipernya tuh jadi back sebetulnya. Jadi ketika ada empat back di terakhir, kipernya tuh masuk jadi back kelima sweeper. Iya. Itu tuh udah dilatih terus. Jadi ketika sebelum pertandingan si kiper nanti geus teu latihan newak. Nu urang ningali. Nah, si latihan passing wae nya cik aing teh nya. Jadi Si kipernya dihareup wae berarti. ya jadi kan kalau sebelum pertandingan latihan dulu kan 15 menit nya aya pemanasan. Nah, itu eta teh geus teu newak. Jadi passing kanan kiri terus jeruk maju, passing deui, mundur, passing deui. Eta geus eueuh newak-newakna lah. Kalau kita kan masih latihan newak crossing, newak shooting kan. Nah, saat itu kebanyakan latihan kiper CCM sebelum pertandingan tuh passing terus. Gitu. Memang akhirnya ketika mereka bermain passing terus ke kiper kan. Jadi si kiper ikut main lah power play gitu. Iya. Resiko ketika kiper ikut main adalah memang dia harus maju ketika timnya ball position kan. Kalau kata Angkit tadi si CCM lagi ball position. Dia tuh dalam posisi ikut bermain gitu. Jadi memang resikonya meninggalkan gawang jauh. Jadi saya prediksi orang mau menciptakan posisi unggul jumlah pemain gitu. Jadi misalnya Persib nu main 10 jelema kiperna di tukang hiji, tah si eta mah hayang 11-11na maju ibaratnya. 11 lawan 10 kan unggul pemainnya. Lamun orang ucing-ucingan kan opat anu ieu 2 ucingna kan. Tah si ucing eta pasti eleh kan ngudag-ngudag karena orang unggul pemain gitu kan. Nah, si CCM itu saya rasa saat itu memang pengen menciptakan jumlah itu unggul jumlah. Jadi kalau di belakang mereka punya 5 termasuk kiper gitu.
Kalau udah maju ke depan si backnya ikut naik, masih ada kiper di belakang. Nah itu beresiko meninggalkan lubang gawangnya memang kosong. Gawang pasti kosong. Dan itu jauh pisan ya. Lumayan jauh. Jadi lamun futsal ge kan ketika power play mah gawangnya kan kosong gitu. Sering kan. Iya. Kalau Kiper ke kita tengah. lihat futsal kan sering kejadian gol dari kiper gitu. Nah, ini diaplikasikan di sepak bola kayaknya sama si Central Coast Mariners itu. Si Mbida Messi orang curigana saya geus menangkap eta gitu. Iya, dia pinter juga jeli. IQ-nya emang ayaan sih Mbida ieu memang. Jeli. Jadi kayaknya dia menangkap bahwa oh ya kipernya punya kecenderungan untuk maju. Jadi jika ada momen ku aing shoot asa kali-sekali manggih momen eta ketika momen eta, benar. Kenji bisa ngerebut bola transisi kan. Ya, Untuk ya, transisi ya, ya. kan mereka kudu mundur heula beberapa detik lah lila lah, kudu mikir Ya, lah ya, ya, untuk ya, ya. untuk kembali ke posisi sebetulnya gitu. Di syuting ku Mbida Messi jebol. Itu tuh masih di luar bundaran garis tengah, Bro. Iya. Jauh sekitar Jauh pisan. 50 meter lah ya. Lebih jauh pas Beckham lawan MU lawan Wimbledon kan? Iya, iya. Karena pas Beckham kan dia udah masuk ke wilayahnya Wimbledon ya. Ya. Udah jauh dari garis sedikit. tengah ya? Nggak jauh dari garis tengah. Si Mbida mah masih saat sana kan? Nah, Jadi memang gol Mbida itu selain memang kecepatan waktu dalam berpikir mengambil keputusan, saya tadi memang akurasinya keur alus ya. Kur anjing eta alus sempet akhirnya besoknya kan tim CCM itu diundang ke Pak Haji Umumnya ke Tanjung Sari. Aya perkenalan gitulah. Ini perkenalkan CCM ini Marcos Flores. Iya. Tah pas perkenalan pemain Persib, perkenalkan Erlangga ieu saha gitu. Nah, menurut terakhir ini Mbida Messi dikeprokan coy ku bodoh CCM. Oh, cenah ieu nu ngagulkeun kamar ke gawang aing ya cenah. Iya. Aing kan di Tanjung Sari jadi keprokan sih eta. coba Angki nanti dikonfirmasi ke Mbida. Di mana nya yang bedana gitu ya? Itu konfirmasi kaya we penjaga imah nu di Tanjung Sari. Eta pasti aya meureun. Nah, Jadi itu ya Mbida juga meninggalkan satu momen di mana saya pasti kainget lah ku bobotoh misalnya mana inget Mbida Messi itu nu ngagulkeun jarak jauh teh nya tah pasti eta. Walaupun itu hanya turnamen lah ya, tapi Iya, yang jelas ya sampai sekarang pasti banyak orang ingat gitu. Ya, hari main di Legana makan saya biasa-biasa pisan ya. tapi setelah main di Persib itu sempat main di mana sih di Persiwanya? Jadi Persiram. Persiram. ya tidak menonjol lah karirnya di Indonesia. Iya. Bukan pemain asing yang bisa membawa timnya berprestasi sangat tinggi gitu. Ya biasa-biasa we, tapi dia meninggalkan itu tah si gol jarak jauh di tengah. Berat ku ngaran sih gananya. Iya. Messi gitu. Bawa Messi na eta nya. Mbida Messi Kosasih misalnya. Terus Mbida Kosasih gitu lah. Misal gitunya Messi ulah dibawa bisa jadi beban. Kan ekspektasi bobotoh teh anjing ya Ya kan Messi. baheula media teh sok anu di korannya Messi ke Persib aja. Efek teh harupna Ya, Mbida. Eta. Coba mau Mbida Kosasih. Misal. Posisinya juga rada unik sih si Mbida Messi ini. Mbida Messi ini posisinya di nomor 6. Kan kalau kita mengambil pemain asing biasanya di nomor 10 ya. Trequartista gitu atau striker atau gelandang yang menyerang. Iya Mas eta posisinya nomor genep coy, posisinya Asri Akbar. Iya. Kalau di sepak bola modern posisinya Thiago Alcantara di Liverpool tah. Ya. Tah versi beneran Mbida teh si Thiago eta. Maksudnya mah gitu main si Mbida teh si Thiago Alcantara gitu. Maksudnya mah. Cuman karena saat itunya nyatain kumahanya pokoknya. Secara IQ masih geus lumayan kok si Mbida ya bisa passing, cuman secara kebutuhan tim mungkin kita tidak butuh posisi nomor 6 ya gitu. Kita butuhnya nomor 10 dan akhirnya datang makan Konate. Wah, ini nih. Nah, eta Iya. saya Setelah itu teh menyempurnakan. menyempurnakan. Nah, itu adalah gol-gol terbaik yang kita rangkum hanya 5 gol, tapi sebenarnya kita kasih bonus bisa, lah. Banyak sebenarnya gol-gol terbaik juga yang termasuk itu tahan bebas Radovic. Lawan itu Wamena. terus juga saltonya Ferdinand Sinaga ya kan. Lawan Barito ya. Lawan Barito terus apa Orang lagi? sih ada beberapa versi. Orang dia sempat sharing jeung si coachnya. Orang yang cuplikan golna heueuh hese. Saha? Cucu Hidayat pas lawan Semen Padang di Agus Salim. Persib menang 1-0. Itu tahun sabaraha? Eta teh musim 2003. 2003 aja. Kurang mun teu salah 2003 lah nya. Jarak jauh pasti. Jarak jauh di tengah. Iya, Di depan ya di tengah-tengah antara depan kotak penalti sama garis tengah Bener, kan. Cuhi teh ya. Cuhi Lampard, Bro. Cuhi Lampard. Cannonball. Cannonball, edan. Dan saya sempat baca beberapa artikel dan juga ternyata sempat diulas oleh jurnalis yang lain ya di YouTube channelnya. Cuhi najong eta nepi ka nyeri huntu cenah. Anjir. Saking satak kebekna najong nepi ka nyeri huntu cenah. Coba ki ka Cucu Hidayat. Eta boleh sih. Salah satu bintang tamu yang dirindukan eta Cucu Hidayat sih. Hidayat. Jimenez. Oh iya. Jimenez ada 2 gol yang berkesan buat saya. Satu anu Penalti penaltinya tutup mata. tutup Oke. mata. Oke. Hiji deui Sleman. lawan Sleman tendangan volley Nah, dari luar volley. kotak penalti.
Mana edit ya coach? Orang Atep sih, Atep ketika Atep gol. lobanya. Atep tuh sebenarnya ketika orang akhirnya ninggalin kan ya mencari gol-gol gitu di YouTube. Ternyata dia tuh punya ciri khas dari kiri, tekuk ke kanan, bolana bobek ku punggung kaki. Eta teh sering pisan ternyata gol siga gitu. Iya. Tekuk ke kanan punggung kaki atau tekuk ke kanan dia di pressing ke ujung teh termasuk semifinal kan. Semifinal. Lawan Persik Kediri, Najong melengkung asup lawan Persik itu kan di ujung setelah corner kan, setelah garis corner. emang ternyata Atep kan kakinya kanan ditaruh di kiri itu mungkin ya untuk tajongan-tajongan Pakai ajaib itu kan. beta gitu. Tapi gol terbaik na Atep menurut orang sih pas lawan lawan Deltras. Deltras apa Pelita Jaya nya? Anu ngagulkeun debut cigana Pelita Jaya deh. Pelita di Jalak. Debutnya. Eta kiperna si Dian Agus Prasetyo. Eta di babak eta menjebol kok Atep. Eta keren. Beberapa kali Atep memang golin dari Nah eta luar ge kotak bola nu biru eta. Iya. Oh iya bener ya. Sigana ku bola biru eta loba gol cantik. Gol cantik ke bola biru eta. Billy Keraf jangan lupa. Billy Keraf anu gol melengkung dari luar kotak Alanya. Alanya. David Lali. Oh iya benar. Anu rek ngumpan efeknya gol. Bolana mengkol. David Lally eta berbau keberuntungan cuman alus sih golnya. Ya, ya. Eta alus. Terus ada lagi Itu nggak, Ki? Ki, mana Ki? Tangan bebas nyek nyobe. PSMS. PSMS. Terus otak kebek oge eta kan. Ujungnya ke ujung. Itu sih saya mah lihat gol Atep yang lawan Arema ya semifinal. Karena selain bagus itu terupas Konate-nya bagus, Atep timing masuknya bagus, syutingnya akurat, dan momentumnya sih. Itu Konate ge loba da. Aya nu lawan Sriwijaya. Oh nya eta aya. Nu menang di ditunya orang. Diagonal si bola keras diagonal menyamping kan. Tapi untuk yang Atep itu memang posisinya like high profile sih. Kondisinya orang lagi tegang. Iya. Partai semifinal, partai tegang eta menciptakan gol di momen-momen saat itu teh hanya pemain-pemain bintang unggul bisa gitu teh. Nu hadir di saat genting pisan. Dan Atep itu bisa melakukan pressing, bisa-bisanya melakukan pressing di semifinal dan eta keren pisan eta. My Lord. Keren pisan Mantap eta. kan? Keren pisan. Jadi perlu dikonfirmasi. konfirmasi ke Atep ya. kemarin udah coba kontak Atep menuju ke Cianjur. Oh. Bisa lah sih eta lamun. Bisa lah kan. Yuk Bang Firman bro lawan DC. Oh, iya. iya benar-benar tendangan lob. Kelas. Dan ini sudah dikonfirmasi pada saat podcast yang Bang Firman tadi. Oh iya benar. Tapi jawaban itu mah cuma beruntung aja. Bisa merendah wae Bang Firman bisaan euy. SVD ge ya kan salto oge kan? SPD mah tuh pasti lawan Persija bro. Iya itu. Yang jarak jauh. Yang jauh Persija. Kiperna adiksinya eta. Sade. Adiksi si gambarnya si Bewo. Bisa aing peran. Sade. Oh, balah. Jadi kita tanya Boboto lah, Iya. Boboto. Oh iya oke. Mungkin punya versi gol terbaik menurut Boboto silakan isi kolom komentar. Ya terus juga kenapa golnya bisa jadi gol terbaik versi kalian. Bisa diceritakan mungkin proses golnya kumaha. Ya kunaon jadi memorable di otak kalian lah kunaon jadi memorable. Tapi coach anu 5 gol tadi ku editor dibere cuplikan. Ya bare lah. Editor. kerja lembur. Jadi editor nanti kita kasih ini nih keripik HD. Oh iya benar. Karena udah ngasih cuplikan keripik HD ya ti Kiara Condong. Cakwe HD. Jadi Jar selama podcast ini banyak UMKM yang nih buat teman-teman podcast Imam Maung nih buat ini hatur nuhun sih kita ya sudah disupport. Jadi nah tenepi ka imah urang. IG-na naon, Bro? IG-na @keripik_HD. Asik. Oke. Haji Dede, Haji Ihsan. ada bisa. Dari Korea, Bro. Korea Condong. Ayo siap jauh. Yang mau keripik HD bisa komennya di Instagramnya mereka @keripik_HD nya. Yang komen gol itu dikasih nanti ya. Ya komen aja. Komen aja ke keripik HD-nya. Lur, hayang keripik lur. Kirim lah. Kayak dikirim. Lur hayang keripik lur ayeuna kitu nya passwordna nya. Lur, hayang keripik lur. Hari kamari naon Bang Golfan. Oh iya. Ayo hayang kaos. Nah, untuk yang dapat kaos dari Sesepak Kultur selamat ya. Kamu mendapatkan kaos dari Sesepak Kultur setelah komen Bang Golfan hayang kaos. Si Golfan Itu dibere. dibere. Aya. Nah, Udah dikirim. Ini keripik HD juga mungkin akan memberikan ke kalian dengan tadi lur abi hoyong keripik lur. Ntar juga dikirim langsung nih keripik cakwe ya. Keripik Cakwe HD. Nuhun ya keripik HD. Si Mamong Podcast mau nyian edisi khusus gitu untuk nge-review makanan juga podcast sebelah. Ya, Oke, bisa. Bisa diayakeun. Bisa. Ayakin aja. Biar konten kita semakin kaya. Bisa. Itu dia ya. Cuma Oh iya bener ya. Review kan buka bro euy. Urang ge hayang sebenarnya mah. non tempat pijat nu kumaha?
Iya ya ame pemulihan kan. Aman. Aman alasannya untuk Aman. urung kan proses pemulihan, Bro. Iya. Siapa tahu kan punya ya usaha pijat, silakan nanti. Ya voucher lah support UMKM. Nah, ya nama KB segala rupa usaha ge pasti berkedok UMKM. Aduh, itu dia. Terima kasih tentunya Bobotoh. Jangan lupa ya kalau kamu mau dengerin podcast Sima Maung, ini bisa di Spotify, di Spara, Apple Podcast dan juga bisa dengerin langsung juga di YouTube videonya. Dan jangan lupa kamu juga bisa baca ulasan dari podcast ini di simamaung.com. Yes. Ya. Oke. Nanti Angki dan kawan-kawan tentunya akan mengkonfirmasi dengan siapa? Wah, nanti aja tungguin. Pokoknya cek aja. Yes. Loba lah. simamaung.com ya. Oke. Loba. Oke. Akan semakin banyak konten, semakin kaya juga persembahan Sima Maung untuk Bobotoh dan juga Maungers. 2021 kudu edan atuh. Iya, sambil kita juga menunggu nanti kepastian liganya seperti apa ya. Mudah-mudahan segera terselenggara. Nanti ya kita kan? coba konfirmasi ke Pak Lulu. Nanti saya coba kontak. Mana bisa ngundang Pak Lulu tuh aing nanya ya. Pak Lulu tuh bisa Diajak podcast. bisa weekend balik dia. Biasa hari Jumat malam katanya dia balik. Galak tuh. Jadi Sabtu Minggu dia Entar maksudnya lamun teu galak ayo orang ajak podcast. Bro. Bager. Bager Pak Lulu mah kayak kurang kontak lah. Coba lah kita ajak podcastnya Pak Lulu. Kemarin kayak mere semangat wae ka orang. Coba. Ayo Kang Fajar biar podcast lagi cepat sembuh. Nu ber- Aing di DM ku di PTLI be, Bro. Mana kudu balas yang harus dikasih semangat tuh bapak. Pak Lulu nanti mampir ya Pak ya. Yang harus Pak dikasih diantos ya. semangat. Pak Lulu diantos. Bapak dan PSSI ya, biar liganya ada. Ya, Pak Lulu kersibuk wae ada meeting wae kan kamar jam exco. Oh iya benar. Ya itu harapan kita ya. Tentunya terima kasih buat Bobotoh yang sudah selalu setia mendengarkan Sima Maung Podcast. Sampai ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya. Hidup Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.